Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hardi Dian Anto, channel Gado-Gado, di mana kita bakal bahas semuanya di sini. Ya guys, sesuai dengan judulnya kali ini ya guys. Ya, kali ini gue bakal ngebahas tentang Squid Game, salah satu serial Netflix yang lagi booming saat ini. Seperti di konten gue sebelumnya, gue juga pernah bikin tentang review atau ngebahas dubbingan bahasa Indonesia buat Squid Game waktu season pertama. Dan sekarang karena season keduanya udah tayang, totalnya ada 7 episode di Netflix, gue bakal ngebahas tentang dubbingannya lagi guys. Oke, jadi buat kalian nih yang mungkin belum tahu tentang Squid Game, walaupun kayaknya jarang sih yang nggak tahu ya. Oke, Squid Game itu adalah salah satu serial yang tayang di Netflix yang menceritakan tentang adanya sekelompok atau seorganisasi atau apalah itu yang mengadakan permainan. Permainannya itu adalah permainan anak-anak, ada yang permainan batu gunting kertas lah, ada main tarik tambang lah, ada main bergerak jadi patung lah, begitulah. Tapi hadiahnya sangat besar. Cuma resikonya ketika kalah di door ya guys ya. Ketika season 1 Gi-hun seperti nomor gua kali ini Gi-hun keluar sebagai pemenang utama, akan tetapi di season pertama si Gi-hun yang udah keluar jadi pemenang utama yang meninggalkan teman-temannya yang sudah tewas ya, nggak boleh ngomong mati, wah udah amat lah ini mah YouTube, yang mati semua di game itu. Akhirnya dia penasaran untuk kembali lagi ke game itu untuk menguak siapa sebenarnya dalang di balik pembuatan game Squid Game ini dan ingin berusaha menghentikan game itu untuk selamanya. Makanya di season 2 ini dia berfokus untuk menceritakan perjuangan si Gi-hun. Dari episode pertama dia nyari si rekrutmen si Gong Yu ya, Gong Yu untuk mencari dia dan bisa masuk lagi ke game, dan kemudian dia berjuang di situ. Dan pokoknya kalian nonton aja lah. Pokoknya intinya season 2 itu menceritakan tentang perjuangan si Gi-hun buat mengalahkan si organisasi atau kelompok yang mengadakan game Squid Game ini. Nah, sekarang gue bakal ngebahas tentang dubbingannya. Kalau di season pertama ada beberapa mistranslasi, kayak misalkan future di situ ditranslasikan atau didubbing menjadi masa depan, padahal itu maksudnya adalah future saham berjangka. Kalau misalkan di season 2 ini sebenarnya untuk translasi udah lebih oke ya guys ya. Untuk miss pengertian seperti itu sih udah sangat minim banget. Yang gue perhatiin sih ada satu yang agak miss waktu di episode 5 atau 6 ketika ada si anak yang bawa ibunya tuh, yang ibu dan anak ikutan main yang dia gimbal, itu ketika dia salah memilih pilihan. Kalau kata ibunya udah milih X aja, tapi si anak ini malah milih O untuk lanjut bermain. Si anak menyebutnya, apakah ibu sudah gila? Ibu gila ya? Jangan. Padahal itu maksudnya, apakah ibu marah besar gitu ke dia karena disuruhnya milih X tapi malah dia malah milih O. Di situ harusnya sih kenapa ibu marah, tapi kenapa di sini di dubbingnya menjadi kenapa ibu menjadi gila kalau nggak salah. Padahal di subtitlenya beneran kenapa ibu marah. Paling yang miss di translasinya cuma itu doang sih. Yang lainnya gue menontonnya bisa dengan sangat nikmat ya. Untuk mainnya sih ini nggak usah diraguin ya. Gue bisa menonton Squid Game ini dengan dubbingan bahasa Indonesia dari awal sampai akhir episode 7. Tetap dapet tegangnya dan tetap dapet gimana cerita utamanya. Dan untuk Squid Game Season 2 ini tetap pengerjaannya di studio CS Pro di Bilangan Sunter dengan pengarah dialognya adalah Bang Nanang. Nah, Bang Nanang ini sendiri waktu di Season 1 ngisi yang jadi polisi. Gue nama-namanya lupa, ntar gue tulis aja dia di deskripsi. Pokoknya dia yang jadi polisi yang ditembak sama saudaranya sendiri. Selain ngisi karakter polisi itu juga, Bang Nanang juga menjadi pengarah dialog di Season 2 ini juga, sama seperti di Season 1. Nah, cuma untuk kali ini gue tuh agak janggal ya guys ya sama penggunaan kata enggak.
Soalnya menurut gue sebagai penonton ini tuh harusnya tuh jelas pengennya kayak gimana, mau dibikin casual kah atau mau dibikin seperti formal gitu. Karena di sini dari episode 1 sampai episode 7 kata tidak diganti jadi kata enggak. Akan tetapi kalimat-kalimat yang lain masih tetap formal. Kayak misalkan kata seperti dan pokoknya kata-kata yang lain itu tetap menjadi formal selain kata tidak. Menurut gua sih kalau misalkan emang mau kayak gitu, tetap aja pakai tidak. Karena misalkan tidak digabungin dengan kalimat formal pun akhirnya jadi lebih enak juga didengarnya. Malah di sini gua agak keganggu dengan penggunaan kata enggak di episode 1 sampai episode 7 kali ini. Yang kedua yang sangat disayangkan banget di season 2 ini, gua ngerasanya itu dubbernya entah kenapa ya, dikit banget ya guys. Ya walaupun gue paham sih kalau misalkan di season seperti ini ataupun di episode pendek seperti ini, dubber kalau misalkan banyak peran dalam satu serial itu mendapatkan pundi-pundi yang lebih banyak karena dia akan ikut di setiap episodenya. Akan tetapi ketika dilihat hasil akhirnya kayak kurang gimana gitu ya. Walaupun gue paham sih enakan ada di setiap episode karena nanti akhir bulannya dapat cuan lebih banyak. Soalnya di season 2 kali ini sayang banget banyak ketidakkonsistenan karakter ya guys. Ya, seperti contohnya di si recruitment, si Gong Yu. Di season 1 itu diisi sama Irfan. Tapi di season 2 diisi sama Abi. Kalau misalkan di season 1 memang Abi belum ikutan. Nah, diisinya makanya sama si Irfan. Nah, di season 2 ini kenapa harus diganti jadi Abi? Kenapa nggak Irfan aja? Karena toh si Irfan juga ikut juga di season 2. Kenapa tidak dilanjutkan aja tetap si Irfan juga kayak gitu? Kedua, di sini menurut gua terlalu overuse untuk suaranya Nugraha ya guys. Ya, di sini Nugraha juga ikutan ngisi di beberapa karakter. Dari episode 1 aja Nugraha udah ngisi kalau nggak salah 3 karakter. Pertama, pemuda yang mau nyewa hotel Pink. Kedua, itu jadi polisi yang nilang si Gi-hun. Dan ketiga, itu jadi tunawisma yang diajak main sama si Gong Yu yang milih roti atau kupon. Itu semuanya Nugraha. Kemudian sayangnya banget itu kenapa Nugraha dipakai di 2 karakter sentral. Yang pertama adalah yang dia main kripto. Yang kedua adalah karakter yang sangat ikonik ya, si Onna. Itu kenapa diisi Nugraha juga? Kenapa nggak dikasih ke orang lain aja? Karena ternyata di season, bukan di season, karena ternyata di episode 7 kalau nggak salah, si pemain kripto dan si Onna ini ketemu, akhirnya malah si Onna-nya yang diganti jadi Bang Dharma. Jadi di situ ketidakkonsistenan yang menurut gue tuh aduh sayang banget. Kemudian ketidakkonsistenan karakter lagi ada di si frontman-nya guys. Di season 1 itu frontman yang gue inget ya, itu bahkan diisi sama 2 orang. Yang pertama ada Pak Mano, yang kedua ada Pak Agus Mahesa. Jadi ya tuker-tukeran itu aja gitu di season 1. Nah, di season 2 ini juga sama juga, nggak konsisten. Ketika pakai topeng kadang suaranya Pak Guritno ataupun suaranya Pak Agus Mahesa. Tapi ketika buka topeng main jadi 001, suaranya suara Bang Nanang. Menurut gue ini tuh disayangkan banget ya. Karena si peran frontman ini dan si polisi sebenarnya kan itu saudaraan. Dan ada kemungkinan nanti di next episode, entah di season 3-nya mungkin ya, karena kan bakal ada season 3. Ada kemungkinan mereka bakal ketemu lagi seperti di season pertama yang akhir itu, yang si frontman nembak si polisinya kayak gitu. Untuk karakter-karakter yang lain di sini ada yang ikutan ya, selain tadi yang gue sebutin ada Bang Nanang, ada Abi, ada Nugraha, ada Pak Guritno, ada Pak Agus Mahesa, ada ada Kak Eto juga yang jadi pacarnya yang main kripto. Itu Kak Eto yang ngisi. Terus ada Bunda Vita yang ikutan lagi, yang waktu di season 1 jadi yang apa namanya naksir sama yang gangster itulah, yang dia akhirnya jatuh dari kaca itu. Nah sekarang Bunda Vita ngisi jadi si dukun yang ngeselin itu guys ya. Kemudian ada Mbak Siska Tola yang mengisi peran ibu-ibu yang main sama anaknya itu. Kemudian ada Bang Dharma dan juga ada Bang Hari. Bang Hari waktu di season 1 jadi temennya si Gi-hun yang akhirnya masuk ke final. Sekarang Bang Hari ngisi peran sampingan, yaitu peran yang nyariin si Gong Yu yang akhirnya main sweet angkat 1 yang akhirnya dia menang, bosnya yang ditembak.
Seingat gua sih hanya itu dubber yang ikut di season 2 kali ini. Dan untuk peran-perannya sendiri di sini Abi ngisi 2 karakter yang karakter utamanya ya. Ada si Gong Yu dan juga ada si Tennis ya guys ya. Dan di sini gue suka banget sama cara mainnya si Abi. Abi di sini mainnya bener-bener swag banget guys, keren banget. Cuma ada beberapa part yang gue sayangkan, terutama di bagian-bagian yang harusnya ngomong bahasa Inggris tapi ternyata malah di bahasa Indonesia kan. Walaupun itu yang gue perhatiin sih cuma ada di satu scene doang sih, ketika main ketika dia baru keluar ada kalimat di bahasa Korea aslinya, welcome back my friend. Tapi kenapa malah ditranslasikan menjadi selamat datang kembali teman-teman? Skur! Selamat datang kembali teman-temanku. Kenapa gak jadi welcome back my friend aja guys? Karena di episode-episode sebelumnya Abi itu orang yang sangat cerdas dalam bahasa Inggris ya guys. Ya, jadi kalau buat ngomong welcome back my friend itu buat Abi mah sipil banget lah sebenarnya. Itu disayangkan banget kenapa malah di bahasa Indonesia kan. Dan kalau di sini sih gue paling suka cara mainnya dari Mbak Siska ya guys ya. Yang ngisi ibunya yang kacamata tadi guys, yang merasa kecewa ketika dia milih 0 gitu ya, milih O. Itu gue suka banget sama cara mainnya Mbak Siska. Itu tuh mainnya tuh enak banget gitu, jadi kerasa seperti ibu-ibu yang gimana gitu. Itu keren banget guys. Menurut gua MVP di Squid Game Season 2 ini adalah Mbak Siska menurut gua sih ya. Dan juga di sini untuk translasinya ada perubahan di game pertama yang cukup ikonik ya guys ya, si boneka Dajjalnya ini ya guys ya. Kalau di Season 1 itu diartikannya, dinyanyiinnya itu jadi, tadi gua inget-inget dulu, saatnya lampu hijau. Coba waktu di season 1 ini gue juga pernah komentarin kenapa ketika saatnya lampu hijau mereka malah berhenti begitu kanas. Dan di season 2 ini translasinya diganti, disesuaikan dengan kondisi gamenya, yaitu ngambil dari dubbingan bahasa Inggris lampu merah, lampu hijau. Jadi ditranslasikannya seperti lampu hijau, lampu merah. Bener-bener berhenti kalau saat ini. Cuma menurut gua ya, ini sih menurut gua, kenapa nggak ditranslasikan menjadi yang Indonesia banget gitu? Rak bergerak jadi patung, apa gimana lagi tuh? Karena sebenarnya boku ngaku cikio sumita artinya juga bukan lampu merah lampu hijau juga sebenarnya kan. Kalau nggak salah itu artinya bunga bermekaran atau apa begitulah ya. Cuma kalau memang karena gamenya seperti ini memang agak pas sih menggunakan lampu hijau dan lampu merah. Tapi keseluruhan ini keren banget guys, untuk acting segala macem. Bang Salman, oh iya lupa, peran utamanya malah gue lupa, Bang Salman ikut lagi, alhamdulillah tetap menjadi Gi-hun ya guys ya. Walaupun sebelumnya Bang Salman pernah sakit, alhamdulillah ketika project ini masuk Bang Salman sudah sehat kembali dan mengisi menjadi Gi-hun kembali ya guys ya. Jadi suaranya tetap sama Bang Salman, semuanya diam. Oke guys, jadi mungkin itu aja pembahasan gue kali ini untuk Squid Game Season 2. Untuk translasi segala macam udah oke, keseluruhan udah oke, gak ada yang terlalu miss-miss banget. Cuman kekurangannya tadi udah gue sebutin gitu ya, kayak ada banyak ketidakkonsistenan pengisi suara, kemudian ada beberapa yang harusnya tetap bahasa Inggris tapi malah di bahasa Indonesia kan, dan yang lain-lain. Tapi semuanya itu menurut gue sih cuma minor-minor aja ya. Gue tetap bisa menikmati film ini dengan sangat enjoy dari awal sampai akhir menggunakan bahasa Indonesia, dan gue jadi lebih mengerti apa yang dia omongin dan tetap bisa fokus ke si filmnya, bukan ke si subtitlenya gitu. Tapi itu sih selera kalian masing-masing lah. Gitu aja guys, terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan terima kasih banyak untuk dukungan kalian. Alhamdulillah channel Hardy Dian Anto sudah menyentuh 10.000 subscriber. Alhamdulillah. Terima kasih guys atas dukungan kalian, dan semoga dubbingan Indonesia juga tetap berjaya ya guys ya, tetap mengudara, tetap mendapatkan atensi yang bagus, dan semoga nanti semakin dihargai oleh bangsa negara Indonesia sendiri, dan semoga sampai ke luar negeri kali ya. Ngarep sih ya, tapi ngarep gak apa-apa lah. Gitu aja guys, terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan terima kasih banyak atas dukungan kalian. Jangan lupa yang belum subscribe langsung subscribe channel Hardy Dian Anto, karena kita bakal bahas semuanya di sini. Dan ingat, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Sampai jumpa lagi di season 3 mungkin. Thank you.